Halo saudaraku, selamat malam. Kembali berjumpa dengan kami, Agus Kentus. Salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua. Kali ini kami mau berbagi kembali tentang bagaimana cara mengobati, menyembuhkan sakit asam lambung, anxiety, psikomatik seperti di channel kami yang saya bagikan terhadap saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Biarlah ini semua bisa memotivasi, membangun, membangkitkan semangat hidup kita dengan mengatasi sakit asam lambung yang kita rasakan. Kali ini saya mau berbagi, ada dua hal yang perlu kita pahami, langkah-langkah bagaimana kita mengobati. Jadi saudara-saudaraku, ketika asam lambung saudara naik, sensasi-sensasi yang bermunculan, janganlah takut, janganlah khawatir. Sekalipun banyak orang berkata asam lambung tidak mudah, bahkan tidak bisa disembuhkan, tetapi saya yakin ketika saudara ada semangat untuk sembuh dalam sakit ini, tidak ada yang mustahil, pasti bisa. Saya yakin, doa saya buat kita semua dimanapun saudara-saudaraku berada yang mengalami seperti sensasi-sensasi asam lambung yang saya alami, pasti bisa. Jadi tip yang pertama di channel kami ini yang saya bagikan terhadap saudara-saudaraku yaitu ada dua hal. Yang pertama latihan ibadah, dan yang kedua latihan badani. Ya, tinggal dibalik aja ya. Ibadah yang pertama, yang kedua badani. Latihan ibadah yang pertama yang harus kita bahas. Latihan ibadah apa? Ketika saudara asam lambung saudara naik, sensasi-sensasi bermunculan, rasa takut, cemas, khawatir, bahkan takut mati itu datang, maupun siang maupun malam dimanapun saudara berada, tidak ada cara lain. Latihan ibadah itu penting. Bagaimana latihan ibadah itu? Syukurilah, bersyukurlah dengan Tuhan, bersyukurlah apa yang saudara alami, berserah sepenuhnya itu jauh lebih baik. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan selain kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, nah, seperti pengalaman yang saya alami, saya jauh lebih baik dibanding malam hari, lebih baik di pagi hari. Nah, saya biasakan jam 3:30 pagi itu saya melakukannya dalam ibadah saya. Ya, jam 3:30 pagi. Kenapa saya memakai jam 3:30 pagi? Karena di jam pagi itu sangat sunyi. Ya, sangat sunyi, tidak berisik, jadi konsentrasi kita akan tidak terganggu. Nah, kita akan sungguh-sungguh serius, kita akan menyembah, kita akan beribadah kepada Tuhan, itu rasanya sangat luar biasa. Jadi jam 3:30 sampai jam 4:30 itu yang saya lakukan. Nah, selesai itu baru saya menginjak langkah yang kedua, yaitu latihan badani. Nah, biasanya saya jadwal kalau jam 3:30 sampai 4:30 itu saya latihan ibadah, kemudian saya lanjutkan dalam jam 5-nya saya latihan badani. Latihan badani itu yaitu berolahraga ya. Berolahraga. Memang cenderung banyak orang yang susah untuk melakukan kedua hal ini. Kenapa? Karena seperti yang saya lakukan, kalau jam 3:30 pagi itu sangat berat. Karena apa? Ngantuk pasti. Apalagi ketika semalaman nggak bisa tidur. Ya, sekali bisa tidur kalau jam 3:30 disuruh bangun, rasanya berat sekali. Tidak mudah memang kita lakukan. Tetapi apabila kita mempunyai semangat, ada sebuah kemauan, tidak ada yang kata tidak bisa. Pasti bisa, saudaraku ya. Pasti bisa kita lakukannya. Nah, aktifkan jam itu, lakukanlah setiap pagi, lakukanlah setiap hari. Ya, ibadah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, berserah sepenuhnya, bersyukur sepenuhnya dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan, karena itu semua anugerah
pemberian. Jadi sakit yang kita alami bukanlah musibah, bukanlah cobaan, tetapi ujian. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kembali kepada Tuhan sehingga kita bisa mengalami yang namanya kesembuhan. Pemulihan demi pemulihan pasti terjadi dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua, latihan badani. Latihan badani itu penting Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku ya. Penting latihan badani itu. Karena apa? Olahraga itu sangatlah bermanfaat, sangatlah bermutu dalam diri kita, sangat-sangat bermanfaat. Nah, banyak orang berkata, aduh Pak, gimana saya mau berolahraga, rasanya kalau asam lambungku naik itu lemas, rasanya itu keliengan, kepala pusing, gak karu-karuan. Memang seperti itu, tetapi tidak ada kata tidak bisa apabila kita mempunyai semangat mau sembuh, mau pulih. Nah, olahraga yang saya maksud bukan memerlukan olahraga yang beraktivitas yang berat, bukan, tetapi lakukanlah sebisa yang kita lakukan. Misalkan kita mampu berjalan 10 meter, lakukan saja 10 meter. Di hari besoknya ditambahin lagi 15 meter, 20 meter, bahkan sampai 100 meter setiap hari. Kenapa saya sarankan seperti itu? Yang namanya kesembuhan, pemulihan itu bukanlah instan, tetapi semuanya mengalami yang namanya proses, ya. Nah, mau latihan ibadah pun juga proses. Nah, kalau kita mengikuti manusia kita malas, apalagi seperti yang saya lakukan subuh jam 3:30 pagi itu malas sekali, ya kan, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi itu harus kita lawan, tubuh kita harus kita gerakkan. Sebisa yang kita lakukan, tetaplah kita harus beribadah, mendekatkan diri kita kepada yang kuasa. Ya. Kemudian latihan badani pun juga sama, kita harus paksa. Sekalipun kita mampu cuma sedikit, cuma 10 meter kita lakukan tetap, 20 meter kita lakukan, tetapi setiap hari. Saya pun sama, awal mulanya 100 meter saya lakukan. Kenapa? Karena pusing, keliengan, sakit kepala dan lain sebagainya, sensasi-sensasi bermunculan. Di hari besoknya naik lagi 200 meter dan pada akhirnya sampai 1 kilo. Dan hari ini saya mampu melakukan sampai 3 kilo setiap pagi. Saya jogging, saya berlari dengan semangat, ya. Saya mau sembuh, saya mau pulih. Ketika badan kita sehat, badan kita sudah kuat, latihan ibadah pun kita pasti semangat, ya. Dan selanjutnya akan mengikutinya kayak asam lambung itu pasti saya yakin. Kenapa? Dalam olahraga itu penting, tujuannya apa? Kita bisa mengamati, ya, bisa mengamati nafas kita, jantung kita bagaimana. Kita akan mengetahui semuanya itu. Saya rasa kedua hal ini pun penting dalam diri kita. Nah, latihan ibadah, latihan badani itu saudara-saudaraku bisa kembangkan, bisa pelajari apa sih sesungguhnya latihan ibadah itu. Siapapun kita, apapun agama kita, jalankanlah yang namanya ibadah. Nah, supaya apa? Sensasi-sensasi negatif itu selalu dihindarkan, dijauhkan dari diri kita. Ya, pikiran-pikiran yang negatif itu, rasa takut, rasa cemas, khawatir, bahkan takut mati itu dijauhkan dari diri kita. Memang sangat mengerikan sekali, menyedihkan sekali, ya. Saya tidak bisa menyalahkan si A, si B, si itu begini yang mengalaminya. Kenapa? Karena saya pun juga pernah mengalami hal yang sama seperti saudara-saudaraku yang lain. Tetapi dengan cara inilah saya bersyukur atas anugerah Tuhan bahwa 3 bulan saya bisa sembuh, terhindar dari yang namanya anxiety, psikomatik yang selalu mengkhawatirkan bahkan menakutkan. Saya membuat channel ini alami, tidak ada editan. Saya menceritakan apa adanya seperti apa yang saya alami, tidak mengubah-ubah, tidak mengada-ngada, tetapi fakta yang sesungguhnya. Saya bisa merasakan pemulihan dan kesembuhan. Ikutilah channel-channel saya berikutnya, dukung melalui subscribe
sebanyak dalam channel saya, dan saya yakin apabila saudara-saudaraku ada yang ingin bertanya, silakan tulis di dalam kolom komentar saya akan menjawab. Banyak orang yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, sampai 10 tahun mengalami hal seperti ini belum mendapatkan jamaah bahkan kesembuhan. Tetapi saya bersyukur hanya 3 bulan saya mampu mengalami ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, tetap semangat, motivasi saya saudara pakai. Nanti akan saya bagikan kembali resep-resep ramuan-ramuan herbal yang mudah kita cari, yang mudah kita telan, yang mudah kita makan, bahkan harganya tidak mahal. Ya, semua pasti bisa. Kenapa? Harganya tidaklah mahal sekali, masih bisa dijangkau. Ya, resep yang sederhana tetapi sangat bermanfaat untuk membantu, untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Mungkin dari sini aja dulu yang bisa saya sampaikan terhadap saudara saya. Ikuti terus channel saya, dukung di dalam channel saya akan saya bagikan sebanyak-banyaknya. Saya merindukan kalau saya 3 bulan sembuh dari asam lambung, anxiety, psikomatik. Saya yakin saudara-saudaraku yang mengikuti channel saya 3 bulan paling lama, saudara pasti merasakan hal yang sama, kesembuhan terjadi buat saudara. Mungkin dari sini biarlah sharing kita pada malam hari ini memberkati kita semua, membangun kembali semangat hidup kita. Selamat malam, sampai jumpa.